Kucing ajaib. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang ratu yang punya kucing nan cantik dan ajaib bernama Kisah yang amat dia sayangi. Suatu hari, ratu berkata, "Oh kucingku, kau lebih bahagia daripadaku karena kau punya orang tua seperti kami. Namun aku hanya sebatang kara." "Jangan menangis, kita lihat yang bisa kulakukan." Kisah menepati perkataannya. Begitu dia kembali dari hutan untuk meminta petunjuk dari peri yang tinggal di sana, ratu mendapatkan anak perempuan. Ratu amat senang, dan segera saja bayi itu mulai melihat si kucing ketika melompat di sekitar kamar, dan dia tidak mau tidur kecuali ditemani oleh si kucing di sampingnya. Pada suatu malam, perawat mencari si kucing untuk diletakkan di ranjang bayi. Namun si kucing tidak bisa ditemukan. Diadakanlah pencarian atas si kucing, namun semua tiada hasil. Si kucing sudah pergi dan tidak ada yang tahu kemana dia. Tahun demi tahun berlalu, dan pada suatu hari, ketika sang putri yang kini telah remaja bermain bola di taman, dia melempar bolanya lebih jauh daripada biasanya dan jatuh ke semak-semak. Putri pun berlari mengejarnya, dan dia berhenti di depan rerumputan tinggi saat mendengar sebuah suara. Ingebjorg, Ingebjorg, apa kau sudah lupa padaku? Aku Kisah, saudarimu. Namun, aku tidak punya saudari. Apa kau tidak ingat bahwa aku selalu tidur di ranjang di sampingmu? Kenapa kau dulu pergi? Sebelum Kisah bisa menjawab, pelayan Ingebjorg datang tiba-tiba ke sana. Dan Kisah segera kabur kembali ke hutan. Sang putri amat kesal dengan si pelayan. Dan dia menceritakan semuanya kepada sang ratu. Iya, yang dikatakan Kisah memang benar. Aku juga ingin bertemu dengannya kembali. Keesokan paginya, udara teramat panas dan putri mengatakan bahwa dia ingin ke hutan yang lebih sejuk karena dinaungi oleh pepohonan besar. Seperti biasa, para pelayannya juga ikut dengannya. Selagi beristirahat di sebuah sungai, para pelayannya pun tertidur. Putri melihat ini dan dia terus berjalan dan berjalan, berharap menemukan peri atau elf coklat kecil. Namun, dia malah bertemu dengan raksasa yang mengerikan. Oh, aku sedang mencari pelayan dan aku menemukanmu. Bila kau ingin selamat, ikutlah denganku. Sang putri merasa amat ketakutan, namun tidak ada gunanya bila membantah si raksasa. Jadi dia pun berjalan mengikutinya. Mereka pergi amat jauh dan Ingebjorg menjadi amat lelah hingga mulai menangis. Lalu, sambil menengok ke belakang, si raksasa pun berkata, "Aku tidak suka pelayan yang berisik. Apabila kau mau menangis, akan kuberikan alasan untuk kau tangisi." Raksasa lalu mengambil kapak dari sabuknya dan memotong gelang pada kaki sang putri yang terbuat dari emas bertatahkan permata. Kemudian mengantonginya. Lalu raksasa pun meninggalkan sang putri sendirian. Ingebjorg yang malang duduk di rerumputan. Matahari masih amat tinggi di langit saat dia mendengar suara roda bergulir. "Tolong aku, siapa saja? Aku datang!" Kemudian kereta pun bergerak menyibak pepohonan dengan Kisah sebagai saisnya, menggunakan ekornya sebagai cambuk. Kisah melihat Ingebjorg duduk di sana. Lalu dia pun turun dan mengajak Ingebjorg ke pondok kecilnya. Saat sampai di sana, Ingebjorg sudah amat kelelahan. Kemudian ia pun segera meminum susu dan merebahkan diri pada kasur. "Kau tidurlah sekarang. Aku akan kembali sebentar lagi." Kisah pun naik ke kereta dan pergi ke gua raksasa. Setelah menambatkan keretanya di pepohonan, Kisah mengendap-endap untuk membuka pintu dan mendengarkan yang dikatakan oleh si raksasa selagi makan malam. Sekarang si putri konyol itu akan belajar untuk tidak menangis tanpa alasan. Selagi dia sibuk mengejek Ingebjorg atas kebiasaan buruknya, dia tidak menyadari bahwa Kisah menuangkan sekantung penuh garam ke dalam mangkuk besar supnya. Dalam sekali teguk, raksasa meminum supnya dan menjerit. Apa ini? Kenapa supnya bisa asin? Bila tidak segera minum air, aku bisa celaka. Raksasa pun bergegas keluar dari gua dan berlari menuju ke sungai.
Kisah memasuki pondok dan menemukan gelang kaki Ingebjorg. Kemudian dia menaruhnya di kereta dan meninggalkan tempat itu. Ingebjorg amat berterima kasih padanya. Kisah pun masuk sambil membawa gelang kaki sang putri yang berharga. Oh, terima kasih Kisah. Gelang kaki ini amat kusayangi dan kau menemukannya. Terima kasih banyak. Besok aku akan mengantarmu kembali ke rumah. Maka begitulah, saat Kisah mengemudikan kereta ke gerbang istana dan raja serta ratu melihat putri mereka yang hilang duduk di sebelahnya, mereka bertanya pada Kisah apa yang dia inginkan sebagai hadiah. Kita akan bicarakan soal itu nanti. Kisah pun memberi hormat, kemudian pergi. Sang putri amat tidak senang saat Kisah meninggalkannya. Dia tidak mau minum ataupun makan. Bila terus seperti ini, putri kita bisa meninggal. Adakah hal lain yang belum kita coba? Kita belum mencoba menikahkannya. Mari kita nikahkan dia dengan seseorang. Mungkin itu akan membuatnya ceria. Bagaimana kalau memberinya kucing lain? Tidak, pernikahan. Percayalah. Kemudian, raja pun mengundang para pangeran dari negeri-negeri tetangga dan menyuruh sang putri memilih salah satunya sebagai suaminya. Akhirnya, dia pun memilih seorang pangeran muda. Raja dan ratu amat senang dan memerintahkan supaya diadakan pesta besar. Saat acara pernikahan usai, Kisah mendadak muncul. Aku datang untuk mengambil hadiahku. Izinkan untuk malam ini aku tidur di kaki Tuan Putri. Itu saja? Itu cukup? Keesokan paginya, bukanlah seekor kucing yang ada di kaki sang putri, melainkan seorang putri lain yang cantik. Aku disihir oleh seorang peri jahat dan tidak bisa melepaskan diri hingga aku melakukan perbuatan mulia. Lalu, mereka semua pun bahagia dan putri Kisah juga menikahi seorang pangeran dan pergi untuk memerintah di kerajaannya sendiri. Selesai. Pangeran bahagia. Jauh di atas kota, di pelataran tinggi, berdirilah patung Pangeran Bahagia. Ia berkilau dari kepala sampai kaki dengan daun-daun tipis emas. Kedua matanya dari batu safir. Satu batu mirah besar berpendar di gagang pedangnya. Suatu malam, seekor burung layang-layang kecil terbang di atas kota. Ia kelelahan dan ingin bermalam di bawah antara kedua kaki Pangeran Bahagia. Saat ia baru akan tidur, setitik air besar menimpanya. Ia penasaran karena tak ada awan di langit. Lalu setetes lagi mengenainya. Burung layang-layang itu memutuskan untuk mencari tempat tidur lain. Saat itu pula, tetes ketiga jatuh. Ia melihat ke atas, ternyata itu air mata dari mata Pangeran Bahagia. Merasa kasihan, lalu si burung bertanya, "Siapa kau? Mengapa kau menangis?" Aku dulu manusia dan tinggal di istana yang megah. Aku baik dan murah hati. Tidak ada kesedihan di kerajaanku sehingga aku dijuluki Pangeran Bahagia. Setelah aku meninggal, aku dipajang di pilar tinggi. Jantungku terbuat dari timah, tapi hatiku selalu menangis saat melihat keburukan dan penderitaan di kotaku sekarang ini. Malangnya, mengapa kau menangis sekarang ini? Jauh di sana, di sebuah pondok kecil, anak seorang penenun sedang sakit. Dia menangis karena ibunya tidak bisa memberinya makan apapun karena mereka sangat miskin. Si penenun hanya bisa memberikan anak itu air dari sungai terdekat. Tapi perut anak itu butuh makanan. Lalu, bagaimana kau bisa membantu mereka dari sini? Ambil batu mirah dari gagang pedangku dan berikan itu pada si wanita miskin. Si burung kecil mematuhi sang pangeran. Lalu ia terbang ke rumah si penenun dan menaruh batu mirah itu di mejanya. Ia juga berkicau untuk menghibur anak lelaki yang sakit itu, meredakan demamnya. Saat ia terbang pergi, si ibu miskin terbangun, menemukan batu mirah berkilap itu di tangannya.
Mereka berdua merasa amat gembira. Saat si burung kembali, sang pangeran berkata, "Aku melihat seorang penulis. Dia sakit demam dan sangat kelaparan. Tetap saja dia menulis cerita karena dia tidak akan mendapat apa-apa kalau ceritanya tidak terselesaikan. Burung kecil, maukah kau memberinya batu safir dari salah satu mataku?" Tidak, pangeran. Aku tidak bisa. "Itu adalah perintah, hai burung." Si burung tidak ingin melepaskan batu safir dari matanya, tapi ia mematuhi pangeran murah hati itu walau ragu. Maka si burung layang-layang terbang lagi ke tempat orang malang. Bahkan untuk sesaat saja, dan menaruh safir itu di meja si penulis. Ia melihat si penulis telah jatuh pingsan karena kedinginan dan kelaparan. Jadi, ia mengumpulkan kayu, menyalakan api di perapian si pria itu. Saat ia terbang pergi dari sana, si penulis merasakan kehangatan api itu dan perlahan terbangun. Ia melihat batu safir berkilap di mejanya dan dengan penuh sukacita bersyukur pada Tuhan yang memberikan itu padanya. Saat si burung kecil kembali, sang pangeran berkata, "Aku melihat seorang gadis penjual korek api. Barang dagangannya semua jatuh ke dalam selokan. Dia sangat ketakutan dan gemetar. Dia takut ayahnya pasti akan memukulnya kalau dia pulang dengan tangan kosong." Kau tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan padanya, Tuan. "Hai burung, aku masih punya satu mata lagi. Tolong berikanlah itu pada si gadis korek api." Tidak, pangeran. Aku tidak akan melakukannya. Kau akan buta jika aku mengambil mata safirmu yang lain. "Aku mohon, ini terakhir kalinya aku bisa menolong orang lain. Setelah ini, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kau boleh meninggalkanku dan melanjutkan perjalananmu." Mematuhi perintah itu, si burung dengan berat hati mencabut batu safir dari mata kedua si pangeran bahagia yang kini sama sekali buta. Si burung layang-layang menjalankan misi terakhir dari patung yang berkorban itu. Diam-diam menyelipkan batu safir ke telapak tangan si gadis korek api. Ia kembali ke pangeran dan berkata, Aku tidak akan pergi kemana-mana, pangeran. Aku akan tinggal di sini denganmu hingga napas terakhirku. Mulai saat ini, aku akan menjadi matamu. Kini si burung melapor setiap hari pada patung yang tampak kusam itu tentang penderitaan rakyat. Sesuai perintah pangeran bahagia, si burung mencopot daun-daun emas dari patung itu dan membagikannya pada orang-orang miskin, memberi mereka modal agar mendapat hidup yang lebih baik. Kini patung itu kusam dan kelabu karena tak ada lagi emas yang menempel padanya. Musim dingin tiba dan salju membuat burung itu kedinginan. Ia membeku hingga sekarat. Ia lantas terbang ke pangeran bahagia mengecup keningnya. Ini ucapan selamat tinggal dariku untukmu, pangeranku. Oh, akhirnya kau memutuskan melanjutkan perjalananmu, sobat kecilku. Aku turut senang. Selamat jalan, sobat kecil. Selamat jalan. Bukan, pangeran. Aku pergi ke kematianku. Aku pasti mati saat aku memutuskan untuk tinggal bersamamu waktu itu. Tapi aku tidak menyesalinya, karena aku tenang dan damai. Burung layang-layang itu melayang jatuh ke bawah untuk mati di kaki patung yang ia kagumi dan cintai. Sang pangeran menangis entah berapa lama, hingga jantung timah yang berdenyut dalam dirinya yang kelabu terpecah dua. Wali kota memerintahkan patung itu diturunkan karena itu sudah tidak indah atau berguna lagi. Tapi jantung yang pecah itu tak lebur dalam perapian. Jadi itu dibuang dan jatuh di atas tumpukan sampah di mana burung malang itu terbaring mati. Melihat ini, Tuhan berniat menguji para malaikatnya. Jadi,
Ia berkata pada mereka, "Bawakan aku 2 benda paling berharga di bumi yang pernah kuciptakan." Ya Tuhan. Para makhluk surgawi itu mendatangi tumpukan debu sampah tempat terkuburnya bangkai burung dan jantung si pangeran bahagia itu. Lalu para malaikat segera mengangkat keduanya. Bapa di surga, inilah kedua benda paling berharga yang kami temukan di bumi. Tuhan memuji pilihan para malaikat yang membawakannya jantung timah pangeran bahagia dan bangkai burung itu. Kini burung itu akan tinggal di tamanku, dan sang pangeran akan tinggal di sini juga, menikmati keindahan surga. Kini, kapanpun si burung layang-layang dan pangeran bahagia melihat penderitaan di bumi, air mata mereka jatuh dari langit, dan hujan pun turun dari awan. Selesai. Gerinda ajaib. Di zaman dahulu kala di Mesir, ada seorang pelayan miskin bernama Noor. Ia bekerja pada majikan serakah bernama Anubis. Saat ia duduk di tempat teduh sepanjang hari, Nur dan para keponakannya bekerja di kebunnya. Nur memetik buah-buahan dan sayur mayur, sementara Ra dan Set mencabut dan memotongi ilalang. Di penghujung tiap hari, mereka membawa keranjang berisi makanan itu pada Tuan Anubis, dan ia akan menaruh keranjang berat itu di timbangan. Boleh juga. Tapi tiap kali Nur meminta upahnya, ia selalu berseru, Kembali saja besok. jadi Nur tidak punya uang. Tanpa uang, ia tidak bisa membeli makanan untuk para keponakannya. Suatu hari ia membuka lemari dan lemarinya itu kosong. Aku akan pergi meminta makanan pada Tuan Anubis. Nur mendatangi langsung rumah tuannya. Ia sendiri yang menyambut di pintu, bukan salah seorang pelayannya. Kau mau apa? Aku sangat sibuk. Nur mengintip ke ruang makanannya. Saat ia melihat makanan lezat, ia makin kelaparan. Aku hanya ingin sedikit makanan. Keponakan-keponakanku lapar. Makanan? Aku tidak punya cukup untuk diriku sendiri. Ia berbohong. Pergi sana. Nur yang malang, pergilah dia tanpa makanan untuk dirinya atau para keponakannya. Di perjalanan pulang, Nur harus melewati sebuah gua. Tiba-tiba ia mendengar suara erangan aneh. Itu berasal dari dalam goa. Apa itu ya? Kedengarannya ada yang terluka. Itu adalah seekor serpopard yang terjepit di bawah batu dan berteriak keras kesakitan. Semula Nur ketakutan. Tapi setelah mendengar teriakan minta tolongnya, ia merasa kasihan dan tak takut lagi. Jadi ia berseru pada si serpopard. Apa yang bisa kulakukan untuk menolongmu? Batu-batu ini terlalu berat untuk kuangkat. Serpopard itu menunjukkan ke arah rak di sudut. Itu penuh dengan harta karun yang indah. Turunkan gerinda emas itu dan bawa kepadaku. Noor menyerahkan gerinda itu padanya. Lihat dan dengarkan. Ia mulai memutar gagangnya. Saat memutar, ia berkata, Gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan. Begitu ia mengucapkan mantra itu, sebuah sekop berdiri di sampingnya. Lantas sekop itu mulai menggali dengan sendirinya, mengangkat batu berat itu. Tiba-tiba sekop lain muncul. Itu mulai menggali juga, lalu muncul satu sekop lagi, dan lagi, dan lagi. Setelah beberapa lama, semua sekop selesai bekerja, dan si serpopard berkata, Gerinda emas, berhenti dan diamlah. Gerinda itu berhenti membuat sekop. Akhirnya, si serpopard kembali bebas. Karena kau telah menolongku.
aku akan memberimu gerinda ajaib ini. Sebut saja mantranya, dan dia akan memberimu apapun yang kau inginkan. Oh, terima kasih. Si Ser Popart melambai pada Nur. Jangan lupa mantra untuk membuat gerinda itu berhenti. Dia tidak akan berhenti hingga kau mengucapkan persis kata-kata itu. Aku tak akan lupa itu. Maka larilah dia untuk menunjukkan pada para keponakannya gerinda ajaib itu. Saat para keponakannya melihat gerinda itu, mereka tak terlalu senang. Mana makanan kita, Bibi Nur? Kita akan dapat makanan, dengar. Nur mulai memutar gagangnya. Gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan. Tiba-tiba meja itu dipenuhi makanan. Ada ayam kalkun dan ham, kentang rebus, kacang polong dan wortel, buah, keju, susu dan roti. Lalu Nur berkata, Gerinda emas, berhenti dan diamlah. Gerinda itu berhenti membuat makanan. Lalu Ra berseru, Bibi, ayo kita minta pakaian baru. Nur mengucapkan mantranya. Ajaib, mereka langsung mengenakan pakaian baru yang bagus. Lalu Seth berkata, ayo minta perabotan baru. Saat Nur memutar gagang dan mengucapkan mantranya, gerinda itu memberi mereka perabotan baru yang bagus. Lalu Ra dan Seth berseru bersama, kita kaya raya. Mereka melambung-lambung di ranjang baru mereka. Tapi ingat, jangan pernah beritahu siapapun mantranya. Keesokan harinya, Nur dan para keponakannya tidak pergi bekerja di kebun Tuan Anubis. Nur tinggal di rumah untuk menanam bunga. Seth dan Ra pergi memancing di sungai. Tuan Anubis lantas datang berkunjung dan baru tahu mengapa Nur dan para keponakannya tidak datang bekerja padanya. Ia terkejut melihat barang-barang baru mereka. Ia berseru heran. Semua ini tidak mungkin milikmu. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Ini rahasia. Aku tak bisa memberitahumu. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan melapor pada raja. Dia akan memenjarakanmu karena mencuri. Nur memperlihatkan gerinda itu padanya. Aku tidak mencuri apapun. Gerinda itulah yang memberiku apapun yang kuinginkan. Tuan Anubis merebut itu darinya. Biar ku amankan ini untukmu. Lalu ia langsung lari ke rumah. Ia menaruhnya dan memutar gagangnya sambil berkata, aku ingin emas. Tak terjadi apa-apa. Lalu ia berteriak marah. Aku ingin emas sekarang juga. Tetap saja tak terjadi apa-apa. Lalu ia berkata, aku akan mencari tahu cara membuat itu mematuhiku. Pergilah ia mencari keponakan-keponakan Nur. Anubis kini tahu kenapa mereka tidak lagi datang ke tempatnya. Nur menghabiskan waktunya di kebun. Seth dan Ra pergi memancing. Karena gerinda bisa memenuhi segala keinginannya dan mereka bisa hidup dengan bahagia. Dia menemui Ra dan Seth yang sedang memancing di sungai. Teman-teman, ku dengar kalian punya gerinda yang memberi kalian apapun yang kalian mau. Katakan bagaimana cara kerja gerinda itu? Mudah sekali, kau tinggal berkata, gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan. Dan keluarlah apapun yang kau inginkan. Seth cepat-cepat menyenggol kakaknya. Ia berbisik, itu rahasia. Ra tidak berkata apa-apa lagi. Sangat menarik. Kini Anubis tahu cara kerja gerinda itu. Ia lari ke arah kapalnya, meninggalkan desa itu supaya tak seorang pun bisa mencuri gerinda ajaibnya. Ia tak sabar ingin mencoba lagi. Jadi ia mulai memutar gagangnya ke dalam laut. Aku harus mengetesnya dulu. Untuk sekarang, aku akan minta sedikit garam. Dengan suara paling serakah ia berkata, Gerinda emas, tolonglah aku. Kau tahu apa yang kubutuhkan. Pastinya,
Gerinda itu mulai membuat garam. Lalu makin banyak garam dibuat sehingga kapalnya penuh garam dan jadi amat berat. Jadi ia berteriak, Berhenti! Berhenti, Gerinda! Hei, hentikan! Tapi ia tidak tahu mantranya, jadi gerinda itu tidak berhenti. Segera kapal itu mulai tenggelam karena terlalu berat. Akhirnya kapal itu dan Anubis tenggelam dalam air. Tapi tahukah kalian anak-anak? Gerinda ajaib itu masih terus membuat garam. Itulah yang menyebabkan air laut menjadi asin. Selesai. Tambelina. Ada seorang wanita yang sangat ingin mempunyai seorang anak, tapi ia tidak tahu bagaimana caranya. Jadi, ia mendatangi nenek sihir baik dan berkata, "Aku telah bertekad bulat ingin punya anak. Kumohon, bisakah kau tunjukkan caranya?" "Mudah saja. Ini ada sebulir gandum untukmu. Tanamlah di pot bunga dan kau akan lihat hasilnya." "Terima kasih." Ia membawa benih itu dan menanamnya. Begitu tiba di rumah, itu cepat tumbuh menjadi bunga besar yang cantik dan kelihatan amat mirip tulip. Tapi kelopaknya terlipat rapat, seakan itu masih tunas. "Ini sungguh bunga yang indah." Si wanita mencium kelopak merah kuning indah itu. Begitu ia menciumnya, bunga itu terbuka. Di tengahnya duduklah seorang gadis kerdil. Ia elok dipandang, namun tidak lebih tinggi dari jempol manusia. "Anak yang cantik, mulai sekarang aku akan memanggilmu Tambelina." Kulit kenari yang telah dipoles jadi ranjangnya. Itulah caranya tidur tiap malam. Di siang hari, ia bermain di meja tempat wanita itu menaruh piring dikelilingi rangkaian bunga. Di sana mengapunglah kelopak tulip besar. Tambelina menggunakan kelopak itu sebagai perahu. Dan dengan dayung kecil, ia bisa menyeberangi piring itu. Ia juga bisa bernyanyi. Itu suara terhalus dan termanis yang pernah didengar siapapun. Suatu malam, saat ia berbaring di ranjang, seekor katak buruk masuk lewat jendela, tepat di meja tempat Tambelina tidur di bawah kelopak mawar merah. "Ini istri sempurna untuk anakku." Ia mengambil kulit kenari tempat Tambelina yang sedang tidur dan membawanya keluar dari jendela ke kebun. Katak itu tinggal dengan anaknya. Ia seperti ibunya, tapi berlendir dan lebih buruk. "Jangan bicara keras-keras, kau akan membangunkannya dan ia akan lari. Kita harus menaruhnya di salah satu bunga teratai lebar di sungai itu. Ia begitu kecil dan ringan, itu akan jadi seperti pulau baginya." Banyak teratai berdaun lebar tumbuh di sungai itu. Daun di ujung terjauh tepi sungai itulah yang paling besar. Dan ke daun itulah si katak tua berenang membawa Tambelina dalam kulit kenari. Tambelina yang malang bangun keesokan paginya. Saat ia melihat di mana ia berada, ia mulai menangis sedih. Hanya ada air di sekitar daun besar itu. Sama sekali tidak ada jalan baginya untuk mencapai tepian. Tambelina duduk dan menangis. Ikan-ikan kecil yang berenang di air di bawahnya memunculkan kepala untuk melihat si gadis kecil itu. Begitu melihat gadis itu, mereka merasa amat kasihan. Mereka berkumpul sekitar batang hijau dan menyangga gaun tempat gadis itu dan menggigitinya sampai putus. Dan meluncurlah daun itu menyusuri sungai. Tambelina sekarang pergi jauh sekali. Si katak tidak akan dapat menangkapnya. Lalu ia tiba dekat ujung hutan. Ada ladang yang besar, tapi sudah lama sekali dipanen. Hanya bonggol kering kosong saja yang muncul dari tanah beku. Itu seakan ia tersesat di hutan yang sangat luas. Lalu ia tiba di pintu rumah tikus ladang di bonggol berlubang. Di sanalah tikus ini tinggal, nyaman dan hangat, dengan gudang penuh gandum.
Tambelina yang malang berdiri di depan pintu seperti pengemis dan meminta sedikit gandum karena ia sangat kelaparan. Oh, gadis yang malang, mari masuklah ke rumahku dan makan bersamaku. Tapi kau harus bersihkan rumah dan bercerita, karena aku suka cerita. Tambelina melakukan seperti yang diminta tikus ladang dan dia bersenang-senang. Beberapa hari berlalu. Suatu hari si tikus mendatangi Tambelina. Sebentar lagi ada tamu. Setiap minggu tetanggaku datang berkunjung dan ia jauh lebih makmur daripadaku. Kalau kau bisa menjadikannya suami, kau akan diurus dengan baik. Tapi ia tidak bisa melihat apa-apa. Kau harus menceritakan cerita-cerita paling bagus. Tambelina tidak suka usul ini. Ia tidak mungkin menerima si tetangga karena ia tikus mondok. Si tikus berkunjung. Si tikus ladang bicara tentang si tikus tanah. Betapa kayanya dia dan tubuhnya yang 20 kali lebih besar darinya. Tambelina harus bernyanyi untuknya. Si tikus mondok jatuh cinta pada suara manisnya, tapi ia belum mengatakannya. Ia baru menggali terowongan panjang bawah tanah dari rumahnya ke rumah mereka. Si tikus ladang dan Tambelina dipersilahkan menggunakannya sesukanya. Ia memperingatkan mereka agar tidak terkejut oleh bangkai burung di tengah jalan. Itu adalah burung utuh, bulu dan paruh. Dia pasti telah mati baru-baru ini saat musim dingin tiba dan dikuburkan tepat di tengah terowongan ini. Lalu tikus mondok mengambil obor. Bagai api menerangi kegelapan. Ia maju di depan mereka untuk menerangi jalur panjang dan gelap itu. Saat mereka tiba di tempat bangkai burung, si tikus menggali ke atas, membuat lubang besar agar sinar bisa masuk. Di tengah lantai ada bangkai burung. Sayapnya terlipat di samping dan kepalanya di antara bulu-bulunya. Tambelina kasihan padanya. Tapi si tikus mondok itu menendang bangkai itu dan berkata, Untunglah anak-anakku tidak bisa jadi burung. Apa gunanya kicau bila ia kelaparan dan mati beku? Tambelina diam saja. Tapi saat yang lain membelakangi si burung itu, ia membungkuk, menyibak bulu di kepala burung itu dan mencium matanya yang tertutup. Mungkin ialah yang bernyanyi manis padaku di musim panas. Ia sungguh membuatku senang, wahai burung manis. Malam itu Tambelina tidak bisa tidur. Jadi ia bangun dan menganyam selimut yang sangat besar dari jerami dan juga dari rumput. Ia menyelimuti bangkai burung itu agar bisa berbaring hangat dalam tanah yang dingin. Selamat jalan burung kecil manis. Terima kasih untuk lagu-lagu indahmu musim panas lalu. Saat pohon masih hijau dan matahari bersinar dengan hangat. Ia menyadarkan kepalanya pada dada burung itu dan dia terkejut merasakan sesuatu berdetak di dalam sana. Itu adalah jantung si burung. Ia belum mati, hanya lumpuh karena kedinginan. Karena ia dihangatkan, ia hidup kembali. Terima kasih anak kecil manis, aku telah dihangatkan. Mari nak, duduklah di punggungku. Kita terbang pergi dari hutan ini. Karena musim dingin datang, aku akan pergi jauh sekali ke rumahku. Apa kau mau ikut denganku? Kau bisa menunggang punggungku? Iya, aku ikut denganmu. Ia duduk di punggung si burung, lalu si burung terbang lewat hutan dan juga melewati danau. Akhirnya mereka tiba di rumah si burung. Di sana matahari bersinar lebih cerah dari biasa. Langit tampak lebih tinggi. Ini rumahku. Pilihlah salah satu bunga yang mekar di bawah sana. Aku akan menempatkanmu di sana. Kau boleh dapatkan apa saja. Bagus sekali. Di bawah ada taman indah
dengan bunga-bunga putih cantik. Si burung terbang dengan Tambelina dan menaruhnya di satu kelopak bunga besar. Ia terkejut melihat di tengah bunga itu ada seorang pria yang kecil. Di punggungnya ada sayap-sayap yang bersinar. Ia adalah peri bunga itu. Saat ia melihat Tambelina, ia gembira sekali karena ia adalah gadis tercantik yang pernah dilihatnya. Jadi ia melepaskan mahkota emas dan memakaikannya padanya. Ia bertanya siapa nama gadis itu dan memintanya jadi istrinya. Iya, aku mau. Hanya bila kau membawa ibuku kemari, kita bertiga akan hidup bahagia di sini. Ia setuju dan memberi Tambelina hadiah sepasang sayap peri. Semua orang bergembira. Segera ibu Tambelina ikut mereka. Oh, Tambelina, ibu senang bertemu denganmu lagi, nak. Dan mereka semua hidup bahagia. Selesai. Putri Mawar dan Burung Emas. Zaman dahulu kala, di negeri yang sangat jauh, hiduplah seorang putri cantik. Rambut merahnya panjang dan dia suka mawar. Hingga ia dijuluki Putri Mawar. Tiap sore, Putri Mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Seekor burung emas akan datang dan bertengger di pundaknya. Ajaib! Rambut sang putri raja mulai berkilau, berwarna merah dengan sangat indah. Saat si burung mulai berkicau merdu, Putri Mawar ikut bernyanyi. Dan semua warga negeri akan tertidur dan mimpi indah sampai esok paginya. Ini berlangsung tiap malam selama beberapa tahun. Saat matahari terbenam, Putri Mawar dan Burung Emas bernyanyi agar semua orang tidur dan mimpi indah hingga esok paginya. Sampai suatu hari hal buruk terjadi. Seorang nenek sihir tahu tentang Putri Mawar dan berniat mengutuknya. Abu dinat basket from bright totin, warna mawar buram. Dan rambut Putri Mawar berubah menjadi hitam kelam. Putri Mawar tidak tahu mengapa rambutnya jadi hitam. Tapi seperti biasa, ia pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Tapi kali ini saat si burung emas bertengger, rambut Mawar berpendar hitam, bukannya merah. Burung itu berkicau dan Putri Mawar bernyanyi. Namun saat rakyat negeri tidur, ternyata mereka semua bermimpi buruk. Keesokan harinya, Putri yang bersedih bertanya pada burung emas. Katakan burung emas, bagaimana agar mimpi rakyat jadi indah lagi sampai pagi? Rambut hitam dalam air mawar, jawab si burung. Sang putri mengira ini nasihat yang aneh, tapi ia mematuhinya. Karena itu, burung ajaib yang bicara. Ia mengisi sebuah bak dengan air dan menaburkan kelopak mawar di atasnya. Lalu, ia mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar dan rambut itu kembali jadi merah. Sore itu, saat burung itu bertengger di bahunya lagi, pendar merah rambutnya menerangi langit malam. Sang putri bernyanyi dan semua orang tidur dan mimpi indah sampai pagi hari. Si nenek sihir amat marah, kutukannya telah patah. Lalu ia memutuskan merapal sihir jahat lagi. Abu dina basket from bright totin, warna mawar buram. Dan rambut sang putri berubah hitam legam lagi. Namun kali ini, si nenek sihir terbang cepat dengan sapu dan mencuri semua mawar di seluruh negeri. Coba, apa kau bisa patahkan kutukanku? Seringainya marah. Sekali lagi, sang putri bertanya pada burung. Katakanlah burung emas, bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyatku indah lagi? Rambut hitam dalam air mawar, kicau si burung. Tapi di mana aku mencari mawar? Rambut hitam dalam air mawar,
kicau burung itu dan terbang pergi. Sang putri tak tahu harus bagaimana. Air mata khawatir menitik dari matanya. Dan satu tetes air mata jatuh di tanah di bawah balkon. Saat itu pula ada pangeran muda tampan kebetulan di bawah balkon. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan mengeluarkan seutas rambut merah dari dalamnya. Ia berlutut dan menaruh rambut itu di atas air mata sang putri. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba rambut merah itu berubah menjadi mawar merah. Pangeran memetik mawar itu dan membawanya pada sang putri. Melihat mawar itu, ia menyeka air matanya dan memetik kelopaknya untuk dicampur di air. Lalu ia mencelupkan rambutnya dan kutukan patah. Semua terpukau. Dan sang raja bertanya pada sang pangeran, Anak muda, di mana kau temukan rambut merah itu? Saat sang putri dan aku masih kecil, aku mengambil seutas rambutnya sebagai tanda kesetiaanku padanya. Dan dia juga mengambil seutas rambutku. Benar ayah. Sang putri memegang kotak kecil. Ia membukanya dan ada seutas rambut pangeran di dalamnya. Semua orang gembira atas berita ini. Putri Mawar dan pangeran tahu mereka akan menikah. Jadi, dengan warna rambut yang tepat, pangeran melamar sang putri. Si penyihir tahu kutukannya patah lagi. Tapi ternyata niat jahatnya malah mendatangkan kebaikan. Hati jahatnya membengkak oleh kemarahan hingga ia meledak menjadi serpihan kecil. Mawar dari air mata putri terus tumbuh hingga kerajaan itu penuh mawar lagi sekarang. Karena itulah mawar berwarna merah seperti rambut putri Mawar. Tiap malam sang pangeran dan putri akan bertemu di balkon dengan burung emas dan bernyanyi supaya semua orang tidur dan bermimpi indah sampai pagi. Tamat.